Halo teman-teman, saya Elta Rizkyanti. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik asesmen creativity. Oke, untuk karakteristiknya sendiri ada 7. Yang pertama yaitu pengukuran berbasis kreativitas. Nah, yang dimaksud di sini adalah asesmen kreativitas harus didesain untuk mengukur aspek kreativitas yang spesifik seperti kemampuan menghasilkan ide baru, kemampuan berpikir divergen, kemampuan menghubungkan konsep yang tidak terkait, kemampuan berfokus pada masalah yang kompleks, serta kemampuan beradaptasi dengan situasi yang berubah-ubah. Lalu yang kedua ada pendekatan multidimensional. Nah, yang dimaksud multidimensional di sini yaitu asesmen kreativitas mencakup berbagai aspek kreativitas, termasuk pemikiran divergen dan konvergen. Kreativitas di sini adalah konsep yang kompleks dan multidimensional dengan ditunjukkan fleksibilitas kognitif, orisinalitas, keberanian mengambil risiko, daya tahan terhadap frustasi, dan serta ketahanan terhadap tekanan. Lalu yang ketiga, tes berbasis tugas. Asesmen kreativitas dapat melibatkan tugas-tugas yang menantang untuk menguji kemampuan kreativitas individu dalam menghadapi situasi baru. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang kompleks ini juga dihasilkan ide-ide baru yang mendukungnya. Lalu yang keempat, konteks sensitif, di mana konteks sensitif ini dapat bervariasi dengan kreativitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pada asesmen kreativitas harus memperhitungkan konteks ini agar kreativitas dapat diukur. Contohnya seperti asesmen kreativitas untuk visualisasi yang memungkinkan berbeda dengan asesmen kreativitas untuk seseorang insinyur atau teknik. Oleh karena itu, pengujian kreativitas harus mempertimbangkan konteks spesifik individu yang diuji. Lalu yang kelima, validitas dan reliabilitas. Tentu saja ini berlaku untuk semua asesmen. Pada asesmen harus tervaliditas dengan kategori valid dan reliabilitas dalam kategori reliable. Nah, validitas dan reliabilitas ini mengacu pada sejauh mana asesmen kreativitas benar-benar dapat mengukur kekreativitasan. Sementara reliabilitas mengacu pada sejauh mana asesmen ini dapat menghasilkan hasil yang konsisten ketika diulang. Yang keenam ada pendekatan inovatif. Asesmen kreativitas harus menggunakan pendekatan ini dalam desain dan metodenya untuk merangsang dan mengukur kreativitas individu yang diuji. Dan yang terakhir adalah dukungan terhadap feedback dan pengembangan. Asesmen kreativitas yang efektif harus dapat memberikan umpan balik yang bermanfaat kepada individu yang diuji untuk membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan kreativitas mereka. Lalu fungsi. Fungsi dari asesmen kreativitas dalam implementasinya ada 5. Yang pertama, untuk mengukur tingkat kreativitas. Nah, asesmen ini dapat digunakan mengukur tingkat kreativitas individu atau kelompok dalam berbagai konteks, seperti kita bisa menggunakan untuk pembelajaran fisika di dalam kelas. Lalu dengan menggunakan asesmen yang valid dan reliable ini, kita juga bisa memperoleh informasi yang objektif tentang tingkat kekreativitasan seseorang atau kelompok, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengembangan kreativitas pada pembelajaran fisika. Lalu yang kedua, mengidentifikasi potensi kreatif. Asesmen dapat membantu mengidentifikasi potensi kreatif individu atau kelompok
yang belum terlihat secara jelas. Dengan mengukur aspek-aspek seperti pemikiran divergen, fleksibilitas, orisinalitas, dan keberanian dalam mengambil keputusan, asesmen ini dapat membantu mengenali individu atau kelompok yang memiliki potensi untuk menghasilkan ide-ide yang solutif dan kreatif. Lalu yang ketiga, mengembangkan kreativitas. Untuk mengembangkan kreativitas, diberikan umpan balik kepada individu atau kelompok tentang hasil asesmen mereka. Selain itu, juga dapat memberikan latihan atau kegiatan yang dirancang untuk merangsang pemikiran yang kreatif. Nah, yang keempat, mendorong refleksi dan introspeksi. Yang dimaksud di sini adalah merangsang individu atau kelompok untuk merenungkan tentang proses kreatif yang mereka lakukan, serta memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam kreativitas dan mengidentifikasi di mana mereka dapat meningkatkan keterampilan kreatif mereka pada pembelajaran. Dan fungsi yang terakhir yaitu mendukung penelitian dan pemahaman ilmiah. Pada pembelajaran fisika, pemahaman ilmiah sangat dibutuhkan untuk memahami konsep fisika. Seperti halnya untuk mengumpulkan data, lalu untuk mempelajari faktor-faktor yang berhubungan dengan fisika dan fenomena alam yang terjadi. Nah, asesmen ini digunakan sebagai alat uji tentang teori-teori yang mendukung kreativitas untuk memperdalam pemahaman tentang fisika. Selanjutnya, terdapat kelebihan dan kekurangan asesmen kreativitas. Kelebihannya yang pertama, dapat digunakan untuk mengukur aspek kualitatif kreativitas. Lalu yang kedua, mendorong pemikiran reflektif. Dan yang ketiga, dapat mendukung pengembangan kreativitas. Secara keseluruhan, kelebihan asesmen kreativitas ini dapat memberikan pengukuran terhadap kualitas kreativitas peserta didik dalam pembelajaran fisika dengan memahami dengan cara memahami konsep-konsep yang diajarkan dan mengimplementasikan kepada kehidupan sehari-harinya. Selain itu, asesmen ini juga dirancang untuk mengetahui eh, tingkat kreativitas peserta didik dalam kelas dan untuk merangsang pemikiran kreatif mereka guna mengembangkan kemampuan individu maupun kemampuan kelompok. Lalu ada pun kekurangan dari asesmen kreativitas ini. Yang pertama bersifat subjektivitas. Yang kedua batasan konsep kreativitas. Dan yang terakhir tidak mewakili kompleksitas kreativitas dalam konteks nyata. Di mana kekurangan ini merupakan tantangan karena sifat yang diberikan oleh asesmen kreativitas ini dapat menjadi subjektivitas dalam menilai atau mengukur kekreativitasan peserta didik. Selain itu, batasan-batasan konsepnya juga terbatas sehingga tidak begitu luas untuk mengukur kekreativitasan. Dan yang terakhir, asesmen ini sering dilakukan dalam konteks terbatas atau buatan yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas kreativitas dalam situasi nyata. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.